Nah ini macam-macam syiriknya. Ternyata di zaman Nabi Soleh ini syiriknya. Ada yang disebut dengan syirik rububiyah, kemudian ada syirik uluhiyah, dan ada syirik asma dan sifat Allah. Kalau sifat rububiyah ini syiriknya adalah menganggap bahwa ada selain Allah memberi rezeki. Ada nggak sekarang yang percaya seperti itu? Ada yang menganggap bahwa ada selain Allah yang akan memberikan rezeki. Ayah kantor seolah-olah kalau dia kerja di perusahaan dialah yang memberikan rezeki. Kalau dia nggak keluar, kalau si perusahaannya bermasalah, kumaha kalau saya nggak kerja di sana mah, atau saya tidak punya uang, nanti bagaimana menafkahi istri saya? Nah itu berarti menganggap ada Allah atau ada Tuhan yang akan memberikan rezeki selain Allah. Itu bahaya, rububiyah artinya. Misalnya kalau kita ibu-ibunya nih, kalau yang pakai KB misalnya, kalau KB-nya sudah konsultasi ke medis, kalau nanti punya anak lagi akan mengganggu kesehatan, bisa membahayakan kesehatan istrinya atau ibunya, maka boleh ijtihad. Tapi kalau rahim aman, kemudian usia masih muda dan tidak ada gangguan sama sekali, terus di KB dengan harapan takut punya anak lagi mah kebanyakan, nah eta teh syirik rububiyah. Bahaya ya mah tauhid. Jadi Ustaz, kalau saya nanti punya anak lagi itu siapa yang ngurusnya? Karena saya udah tua. Nah dia seolah-olah menganggap bahwa tidak ada yang bisa mengurusnya, padahal Allah ada. Namanya rububiyah. Yang keduanya adalah syirik uluhiyah. Kalau uluhiyah mah urusannya ke ibadah. Jadi ada selain Allah yang wajib diibadahi. Jadi belok niat. Contoh, saum pengen kurus, uluhiyah. Terus puasa pengen kaya raya, tak uluhiyah. Ayo gitu. Ayahnya ibu kunaon ngamalkeun mah membaca surat ini, membaca ayat ini. Da Ustad itu meh pajeng ya toko, meh pajeng ya usaha dengan membaca sekian ribu. Nah itu uluhiyah namanya. Babriyah, nah itu maksudnya ke uluhiyah, karena dia ibadah bukan karena Allah lagi. Nah kemudian kalau syirik dan syirik asma dan sifat Allah mah, yaitu bahwa menganggap ada yang tahu selain Allah masa depan. Bab goib. Kayak kemarin kan kita mau hujan, takolan panci. Itu kan lumayan, gaji per harinya 5 juta. Kalau sebulan 150 juta loh bu, nakolan panci hungkul. Itu. Jadi dia tahu masa depan akan terjadi huru hara apabila Ramadan bertepatan dengan hari Jumat. Harisna mau wudu palsu kan? Ayeuna tidak terjadi huru harana. Nah, itulah yang ngomongnya siapa? Ulama. Makanya hati-hati haris mau wudu itu bahaya. Lihat hadisnya. Barang siapa mengatasnamakan Rasul namun Rasul tidak mengatakannya, maka dia sudah mengambil satu tiket untuk ditempatkan di neraka. Itulah bahayanya pengamal hadis dhaif dan palsu. Nah ini bab syirik. Ternyata syirik ini semuanya ada di kaum Nabi Soleh. Kalau orang-orang dulu mau kena nate, selain anak Adam itu semuanya ku musyrik kenanya tuh. Kan kalau anak Nabi Adam kenanya ku hasud, yang saling bunuh. Nah kalau setelah generasinya setelah Adam itu kenanya tuh ku musyrik, menyekutukan Allah. Jadi ibadahnya itu ke batu, ke berhala. Kalau nanti zaman Ibrahim ibadahnya menyembah bintang. Nah kalau ini mah menyembahnya teh kayak ke patung. Ini di sini ada. Semuanya bakal sama. Nah kalau di Nabi Soleh patung yang disembahnya 3. Somad, Somud, Hara yang disembahnya itu. Kalau masuk nanti ke Arab, Lata, Mana, Uja sama. Nanti masuk ke kita ke zaman kita Siwa, Wisnu kayak gitu sama kan 3 itu. Bakal sama, hanya beda penamaannya saja. Kalau di Yunani Zeus, Hades dan Poseidon sama 3. Sejarah mah terulang. Kemudian Nyi Roro Kidul, versi Cina ada, versi Yunani ada, itu cerita lama itu. Itu dari Samkau, agama nenek moyang terdahulu. Samkau inilah nenek moyangnya Cina 5.000 tahun sebelum Islam lahir.
Yang akan melekat ke ibu dekenging cicing nalawang panto tasam kau agamanya. Kalau ada kupu-kupu ada tamu itu samkau. Ayahnya pengalaman. Terus kalau makan bakakak dibagi dua, rezekina benang ku salah satu teh samkau awal asal usulnya. Itu teh musyrik itu teh. Emang bab rezeki diambil dari bakakak kan bukan. Rezeki itu diambilnya dari ketakwaan. Tapi kan kuat di nikahan itu teh. Nah, nanti masuk turunannya ke India, ke Pakistan, ke Hindu, masuk ke Jawen masuk ke kita, itu turunannya. Tak cikal bakalnya samkau. Samkau itu nenek moyangnya Konghucu atau. Nah ini syirik semua. Nah terus, kalau dari segi macam-macamnya ada sini, ada pembagiannya, ada akbar, ada asgor, kemudian ada hopi. Akbar mah yang gede, kemudian asgor yang kecil, hopi yang samar. Kalau yang nomor 3 itu yang hopi, diibaratkan oleh Rasulullah itu seperti semut hitam berjalan berjalan di batu hitam tengah malam. Ibarat itu, ada semut hitam berjalan di batu hitam tengah malam. Ayah tapi nggak kelihatan. Apa contohnya? Kita apabila ke dokter, misal ke dokter, aduh damang ku dokter etamanya, teh musyrik teh. Seolah-olah Allah tidak ada di sana, pan Allah penyembuh mah. Bapak ibu lamun ngabaso anu lamun keur lieur mastaka beli baso sing lada meh naon Bu? Meh mencret Bu. Itu kan kuat kan, aduh liur sirah ya, sok beli baso meh naon, meh cenghar, anu nyengharkeun saha? Baso, ibu eueuh Allah nage. Hal sepele padahal musyrik eta teh keungna teh. Urang nyeri awak, kerokan meh naon? Meh cager, anu nyageurkeun ngerokan atau Allah. Tapi Allah hilang kan? Nah itu makanya Rasul pun di contohannya seperti ada semut hitam berjalan di batu hitam tengah malam. Nah ini ya udah tuh. Ini mana suatu saat udah ke sini. Nah ketika Nabi Soleh diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkan umatnya karena umatnya belok Kak. Persirikannya sudah luar biasa. Kata Nabi Soleh teh, udah kamu itu jangan menyembah berhala. Karena menyembah berhala itu akan menimbulkan kemurkaan yang besar. Udah balik-balik kalau dengartieun. Punten pisan pannya Nabi Soleh mah diciptakan ku Allah itu berasal dari golongannya. Yang tadinya Nabi Soleh itu mau diangkat sebagai pemimpin. Jadi Nabi Soleh mah udah kelihatan dari kecilnya pintar ku masyarakat teh. Ada kan ya? Kalau di kita kan ada ya kalau anak kecil tuh udah pintar dicirian kan ya. Orang ayah di kampung nih. Da budak ieu mah pinter ti leuletik atau aya gitu diurus cenah disakolahkeun ku masyarakat teh sakola jug mah meh pinter sakola jug meh pinter suatu saat sudah gede tapi jadi ngalawan gitu atuh. Maka nake umat bilang gini, Soleh nggak salah kamu teh, aku teh tahu kamu teh tahu pisan gitu, aku teh akan menjadikan kamu teh seorang pemimpin. Nah jadi malik hilang cenah gitu Bu. Jadi malik nyerang kan ke masyarakatnya. Maka Nabi Soleh ditantang, kalau anjeun bener seorang nabi dan rasul sok mana mujizatna kadiekeun karena kami tahu banget kamu teh gitu Pak. Katos Bu, nu awal nama cicing di masyarakat udah pada tahu banget tentang Nabi Soleh teh. Emang bener bangga luar biasa. Tapi kalau tetap kalau mengatakan bahwa aku ini rasul mah ditentang. Nanti ada Pak Ima panjang lebar ini mah. Terus